Bentar Bapak Ibu, ini akun kamu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu nanti ini diklat PPG Daljab angkatan 3. Nanti Bapak Ibu klik di sini kan ada 3. Nah, Bapak Ibu untuk yang pertama di bagian pendalaman materi, Bapak Ibu artinya ini klik di analisis materi ajar dan studi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ada pendahuluan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, dan PPR. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat kelas mana Bapak Ibu dapatnya. Misalkan di sini ada Pak Muhammad Iqbal. Pak Muhammad Iqbal pengen mengetahui misalkan kelasnya kelas mana. Nah, di sini bagian peserta. Tinggal klik saja di bagian peserta pojok kiri. Di sini sudah ada nanti tuh kelas A, kelas B, segala macam gitu. Ataupun Bapak Ibu bisa melihat di atasnya di sini. Di sini kelas 2 berarti kelas 4 di tahap 3 di sini. Kalau Bapak Ibu nanti di tahap 3, kelasnya di sini adalah kelas 4. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti untuk besok, nanti Bapak Ibu masuknya di pendalaman materi. Dalam materi ini, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, di pendalaman materi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu perlu harus tahu Bapak Ibu. Di sini itu ada setiap hari nanti Bapak Ibu akan Google Meet. Ya. Walaupun ini sepele tapi Bapak Ibu harus diamati, harus diikuti karena kalaupun Bapak Ibu ini biasanya itu menggunakan emailnya kadang-kadang suka keliru. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Biasanya dosen sudah menyematkan di LMS. Setelah itu Bapak Ibu diklik, nanti diklik Bapak Ibu baca dulu di sini. Aturannya seperti apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik di sini. Emailnya ataupun alamat yang ditautkan oleh pengajar, tinggal klik saja ini Bapak Ibu yang sudah disematkan. Tinggal klik yang ini. Setelah itu jangan lupa digunakan akun Bapak Ibu semua. Misalkan Bapak Ibu punya alamat email, biasanya ini bawaan laptopnya, kalaupun misalkan dapat minjam ataupun gimana, kita akan menggunakan email Bapak Ibu semua. Misalkan saya ganti nih, ini akunnya ppg@untirta. Nah, ganti dulu tuh akunnya. Tinggal klik saja sih sebenarnya Bapak. Nah, ganti akun lain. Misalkan saya mau menggunakan akun saya. Saya ganti akun saya, misalkan Indra Sudraja @untirta.ac.id. Tinggal klik saja. Masukkan passwordnya. Dan klik enter. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk minta bergabung. Nah, nanti kalaupun Bapak Ibu sudah klik di sini minta bergabung,
nanti Bapak Ibu akan masuk secara otomatis atas seizin dari dosen, karena nanti yang membolehkan masuk itu adalah dari dosen, Bapak Ibu. Nanti dosen yang akan menerima Bapak Ibu. Pak, ini kenapa? Biasanya ini nggak masuk-masuk. Kenapa? Apakah masalah di saya? Mungkin bukan masalah dari Bapak Ibu, mungkin juga masalahnya belum diterima oleh dosen. Karena yang megang akun instrukturnya itu adalah dosen. Ini tolong diamati, ini walaupun sepele, Bapak Ibu kadang-kadang suka buat pusing Bapak Ibu. Akhirnya pusingnya apa? Stres, belum apa-apa udah, ini saya kenapa nggak bisa segala macam. Nah ini wajib Bapak ikuti. Oke, ini sudah sudah rampung. Tinggal kalaupun sudah beres nanti Bapak Ibu tinggal keluar saja, nanti dikeluarkan oleh pengajar. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu untuk tugas-tugas, bagaimana sih cara mengupload tugas-tugas, gitu kan? Nah, di sini ada unggahan analisis materi di 2.2. Nah, Bapak Ibu tinggal aja di sini. Nanti Bapak Ibu di sini harus mengupload seperti ini. Ini tuh contoh, ini ya, tugas Bapak Ibu yang buat besok tuh. Ada LK.1, LK1.1 modul 2, LK1.1 modul 3, sampai dengan modul 6. Pak, filenya bagaimana? Apakah Word ataupun PDF? Kita seragamkan saja biar rapi dan oleh pengajar juga bisa tinggal dinilai, diperiksa dan dinilai. Dan usahakan semua filenya itu berbentuk PDF. Ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau pengajar itu ada bedanya, itu adalah ada rubrik. Nanti rubrik tuh penilaiannya. Ini bagus tuh. Poinnya adalah bagus semua atau 5-5 semua. Kalau dari Bapak Ibu semua nggak bakalan seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu hanya mengupload tugas segala macam gitu. Nah, di sini. Nanti Bapak Ibu mengupload tugasnya di sini. Step A segala macam. Kalaupun Bapak Ibu, Pak, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu nanti karena dibagi, sore kita bagi admin kelasnya, nanti Bapak Ibu koordinasi dengan admin kelasnya masing-masing. Bagaimana cara mengupload tugas-tugas, cara menyimpan, terus cara menghapus, ya silahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu sudah beres, tinggal save as saja. Terus ke tugas selanjutnya. Misalkan di sini ada titik A, analisis materi ajar bidang studi. Di sini ada modul 1, ada lagi tuh. Pengantar pembelajaran modul 1. Nanti Bapak Ibu kayak tadi masuk di Google Meet. Yang kedua, usahakan dan biasakan Bapak Ibu setiap materi itu dibaca dulu. Ini ada identifikasi modul materi Bapak Ibu. Nah, itu dibuka, dibaca. Setelah itu, nah di sini ada bahan pembelajarannya, Bapak Ibu wajib dibuka dan di-download, dibaca dulu seperti apa. Nah, yang kedua, cara ngunduhnya bagaimana? Misalkan nih, Bapak Ibu tinggal klik saja bahan pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu klik di sini unduh folder. Tinggal klik saja diunduh, diklik, maka akan otomatis itu tersimpan. SF. Nah, setelah itu Bapak Ibu secara otomatis bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mendownload terlebih dahulu, Bapak Ibu tidak akan bisa langsung ke 2.A.4. Maka dari itu harus do re mi fa sol la si dulu, ya, harus sesuai dengan urutan. Harus nomor 1 dulu, baru bisa ke nomor 2. Nggak bisa tuh dari 1 ke 4.
dari 1 ke 5, nggak bisa. Jadi harus sesuaikan dulu. Bapak Ibu harus Google Meet dulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa buka 2.a.1.2. Setelah itu Bapak Ibu bisa membuka 2.a.13. Nah, setelah itu beres Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuka di sini review materi yang sulit dipahami. Tinggal klik saja ini. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat topik. Ya, topik pembahasan. Baca dulu di sini tuh. Materinya tentang apa? Bagaimana Pak cara membuatnya? Misalkan. Di sini Pak Iqbal misalkan mau membuat topik. Tinggal klik saja di sini tambahin topik. Jangan lupa misalkan di sini topiknya apa? Di sini dulu tuh dibaca. Misalkan di sini saya membuat judulnya review. Ini akan muncul seperti ini. Kalaupun Bapak Ibu punya filenya misalkan berbentuk PDF, tinggal diklik di ini posisi yang paling kiri nih. Bapak Ibu di atas berkas yang gambarnya kayak kertas ngelipat ya. Tinggal klik saja di sini tambahkan. Terus setelah itu di sini ada unggah berkas, pilih file. Klik pilih file. Misalkan bentuknya misalkan ada PDF, nanti saya ambil contoh. Nanti ini misalkan taruhlah ini nih yang mau saya upload misalkan. Ini tugas saya nih. Tinggal klik di open. Setelah itu Bapak Ibu unggah file ini. Maka secara otomatis nanti yang dibuat oleh Bapak Ibu. Maaf ini jaringannya lagi muter-muter aja ya. Antara dari DKI Jakarta sampai ke daerah Sumatera. Ini terlalu besar. Usahakan filenya juga yang kecil ya Bapak Ibu ya. Ini. Nih, sudah tersimpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu unggah file ini. Nah, ini terbukti bukti untuk Bapak Ibu sudah berhasil ini seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu lempar ke forum. Ya. Kan di situ nanti ada diskusi. Tinggal klik kirim ke forum. Maka yang dibuat oleh Pak Beni atas nama Pak Beni ini tugasnya. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Misalkan mau mengomentari, tinggal misalkan Pak Muhammad Iqbal mau mengomentari punya Pak Beni, misalkan. Tinggal klik saja Pak Iqbal di sini diskusi topik. Ataupun nanti ada reply, misalkan. Tinggal ditambahkan di komentari, kirim forum, gitu. Nah, seperti itu. Terus dan terus gitu tuh. Jadi wajib semua bikin, ada yang buat topik, ada yang mengomentari. Ada yang buat topik dan ada yang mengomentari. Kalaupun Bapak Ibu misalkan tidak membuat topik, artinya Bapak Ibu juga wajib mengomentari temannya yang sudah mengeluarkan tugasnya. Misalkan komentari Pak Muhammad Iqbal mengomentari bukunya Bu Heni. Punya Bu Heni dikomentari punya tadi siapa namanya? Pak Febri misalkan, harus saling mengomentari gitu tugasnya. Sehingga di sini Bapak Ibu diskusi. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu akan terlihat dan terchecklist. Bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, setelah tugas 2.a.1.4 itu sudah beres, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas selanjutnya di 2.a.1.5, di tugas review materi HOTS. Nah, ini juga sama seperti tadi buat materinya. Biasanya didiskusikan dulu dengan pengajar. Biasanya ada diskusi dulu dengan dosen. Baiknya seperti apa, tugas-tugasnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal saling mengomentari. Setelah itu nanti Bapak Ibu di sini ada analisis penerapan materi. Setelah beres tugas ini Bapak Ibu di sini ada analisis penerapan materi. Tugas
tugasnya menganalisis. Nah, jangan lupa mengunggah juga. Entah nanti tugasnya itu Bapak Ibu suruh buat presentasi PowerPoint, ataupun bagaimana. Biasanya itu tuh suruh buat PowerPoint, buat nanti Bapak Ibu presentasi satu persatu. Unggahnya juga. Nah, kalau sudah beres itu, nanti Bapak Ibu tugas selanjutnya yaitu di refleksi jurnal modul 1. Ini juga sama tuh, mengupload LK2. Nah, Bapak Ibu ada yang bertanya tadi, Pak, LK2 itu apa? Tugasnya apa? Bapak Ibu baca di sini antara seperti apa, dan ini usahakan download dulu Bapak Ibu. Di sini ada soalnya. Download dulu, setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal isi download, diklik saja, LK-nya di save. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah belajar mandiri ya. Nah, tinggal misalkan saya buka. Ini lagi Nah, di sini Bapak Ibu, LK2 lembar kerja refleksi modul bidang studi ataupun jurnal harian. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa tuh, nanti Bapak Ibu harus mengisinya. Nanti Bapak Ibu di sini judul kegiatannya KB-nya apa diisi, dan di sini Bapak Ibu harus menjawabnya. Setelah itu jangan lupa nanti Bapak Ibu mengupload di bagian tadi LK2 tadi di sini. Ini Bapak Ibu menguploadnya. Nah, ini karena ini Word, nanti Bapak Ibu usahakan di PDF-kan ya untuk tugas LK2. Kalaupun tugas ini sudah beres, nanti Bapak Ibu tugasnya lagi itu adalah di sini tes sumatif. Nah, tes sumatif, misalkan modul 1 tes sumatifnya di mana? Misalkan bahasa Indonesia, kalau ini kan di bahasa Indonesia misalkan. Nah, perlu digarisbawahi, untuk tes sumatif ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Ya. Untuk tes sumatif ini diusahakan Bapak Ibu yang pertama adalah mencari jaringan yang bagus. Kalaupun Bapak Ibu jaringannya tidak bagus, nanti ini ketika Bapak Ibu jaringannya tidak ada, ini akan tersimpan secara otomatis dan nilainya juga sedikit. Skor yang paling bagus itu adalah di atas 70. Syukur-syukur Bapak Ibu tes sumatif ini adalah nilainya 100. Pak, bagaimana kalau skornya di bawah 50? Apakah itu nilainya kecil? Jelas, itu kecil. Maka dari itu kata saya, ini untuk tes sumatif ini Bapak Ibu diusahakan cari jaringan dulu yang bagus agar tidak terputus koneksinya. Untuk tes sumatif, Pak, bisa dilakukan pukul berapa untuk tes sumatif? Misalkan tes sumatif di modul 1 ini dari pukul 7 misalkan sampai pukul 10 malam. Nah, terserah Bapak Ibu mau mengerjakannya pukul berapa. Misalkan Bapak Ibu mau pukul 10 malam, silakan, monggo. Mangga diselesaikan. Yang penting tidak harus bareng-bareng. Kalaupun misalkan mau bareng-bareng, mangga silahkan. Tapi jangan sampai, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu menyesal ketika nanti Bapak Ibu tes sumatif, ada yang barangnya keren, Pak, ini tes sumatif saya nilai skor saya 0, gara-gara sama saya keklik. Lebih menguras waktu ya Bapak Ibu, karena cuma dikasih waktu kisaran 50 menitan, 30 sampai 50. Nah, kalaupun Bapak Ibu misalkan
ibu-ibu misalkan biasanya masak segala macam, bereskan aja dulu masaknya, jangan diklik dulu tes sumatifnya. Kalau misalkan tes sumatifnya sudah diklik, sudah oke, nah itu sudah tidak bisa kembali lagi, hari itu juga, pukul itu juga, jam segitu juga harus diselesaikan untuk tes sumatif itu. Nah, kalau sudah beres, nah ini akan tercentang biru, Bapak Ibu. Bagi yang sudah melewati ini semua, di sini akan tercentang biru. Pak, ini kenapa punya saya belum tercentang biru? Iya, Bapak Ibunya juga belum bisa masuk, di situ tidak akan tercentang biru. Apa di sini itu ada centangnya itu putus-putus dan ada garisnya itu adalah nyambung. Kalau yang nyambung bisa diklik secara otomatis. Kalau putus-putus itu Bapak Ibu harus masuk dulu ke dalam akun tersebut ataupun ke dalam modul tersebut. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, kalau kesananya paling nanti akan dibantu.